Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya ya Pak Ukro ini begitu kan ya Pak Ukro Seno begitu usai memenuhi undangan Kortas Tipikor soal bagaimana dirinya yang kemudian kabarnya dapat undangan verifikasi soal dugaan korupsi. Nah, ini banyak hal yang kemudian para pendukung-pendukungnya banyak yang kemudian datang memberikan support ya kepada Pak Ukro ini begitu kan, karena kita tahu bahwa Pak Ukro ini memberikan satu keterangan ke Barreskrim Polri ya setelah 6 jam ya diperiksa ya soal dugaan korupsi. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Apa karena jangan-jangan Pak Ukro Seno ini karena ingin karena mendukung Roy Suryo atau bagaimana sehingga dibidik begitu kan. Tapi Pak Ukro ini sudah jelas begitu kan ya, Pak Ukro Seno ini sudah jelas begitu kan menyampaikan kepada publik begitu bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali begitu, sehingga orang-orang banyak yang percaya kepada Pak Ukro Seno ini begitu kan. Nah, banyak yang sekarang ini coba kita lihat saja begitu. Persoalannya adalah kan di tahun 2011 ya, di mana Pemprov DKI Jakarta ya yang kemudian diberikan hibah begitu kan ya berupa tanah. Nah, dan tanah itu Pemda DKI Jakarta memberikan uang ya berapa miliar begitu kan ya kepada Polri, dan itu yang menerima bukan Pak Ukro Seno begitu. Ada tim khusus yang menerima itu. Dan sekarang muncul dugaan korupsi kabarnya. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ukro Seno ini begitu. Seperti ini. Ya, ya. Ya, jangan semuanya nanti anjlok. Jadi Pak Yaya yang Udah tenang aja, ringan. Masih lebih berat saya nih. Saya nunggu Bapak di sini sendiri ya. Pak, nunggu Pak. oh lihat mukanya ya. Oke. Apa nih? Udah. Oh iya, boleh boleh. Udah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ada jadwal undangan klarifikasi untuk Bapak Komjen Pol Dr. Seno Sarjana Hukum terkait dengan undangan dari Kortas Tipikor Barreskrim Polri. Dan beliau sudah hadir dari jam 10 tepat, baru keluar jam 16. Tadi ada istirahat sebentar, rehat sebentar, jam 12.30 ya, karena ada ada istilahnya perbaikan sedikit untuk di print out. Setelah di print out, kami masuk kembali ya, dan dilakukan pemeriksaan lanjutan karena ada beberapa hal yang masih belum selesai ya, dan isi daripada pemeriksaan itu poinnya cuma 17. Poinnya cuma ada 17 pertanyaan. Nah, tapi ada satu pertanyaan isinya beranak, ada yang 5, ada 6, ada 8 gitu. Ya, 17 pertanyaan aja. Tapi alhamdulillah dari pertanyaan tersebut beliau tadi menjawabnya dengan lugas, dengan tenang, sesuai dengan apa yang ditanyakan kita jelaskan. Yang benar itu tetap benar, ya. Jadi kebenaran itu tetap di atas segalanya, tidak bisa kita dibohongi apapun juga. Kecuali kalau kebohongan itu pasti akan sulit untuk dipertanggungjawabkan, ngejelimet, ya. Dan alhamdulillah beliau senior saya, bapak saya ada di sebelah kiri, dan beliau mungkin nanti akan menjelaskan. Jangan banyak-banyak pertanyaan ya, karena beliau juga capek, berapa jam kita ada di kursi dalam sana ya. Nah, beliau ada di sini ya, mungkin nanti saya tambahkan di penutup. Saya persilakan Bapak, monggo silakan Pak. Iya. Jadi yang pertama, rekan-rekan sekalian, siapapun kita ini manusia ya. Manusia mau pangkat apapun pasti ada kelemahan,
atau kelebihan. Ya. Jadi terutama saat menjabat ya, nanti kadang-kadang ada kealpaan dan sebagainya, tapi kesengajaan tidak ada. Ya. Apa yang saya berikan jawaban tadi, pertama yang kaitan dengan masalah hibah. Nah, ini coba kita analisa begitu kan ya. Sebenarnya dana hibah ini berkali-kali begitu kan yang menjadi pembicaraan yang hangat dan bahkan berkali-kali Pak Okroseno begitu kan yang menyampaikan kepada publik ya. Menyampaikan secara tidak langsung menyampaikan bahwa dirinya tidak terlibat dengan soal ini begitu kan. Soal dana hibah ini kok bisa-bisanya ya datang surat soal dugaan korupsi. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Jangan-jangan ini merupakan kriminalisasi atau bagaimana begitu terhadap mantan Wakapolri Pak Okroseno ini begitu kan. Ya, Pak Okroseno ini kan sudah jelas begitu kan bahwa mengatakan tidak terlibat dirinya begitu ya. Dan kita tahu bahwa ini banyak yang dicecar begitu oleh wartawan, oleh masyarakat begitu kan ya ketika menghadiri undangan verifikasi soal tuduhan dan soal dugaan-dugaan korupsi begitu kan ya. Terkait dengan dugaan korupsi lahan. Tapi apa yang kemudian disampaikan Pak Ukro tadi, ya nggak ada begitu kan, nggak ada aliran dana yang kemudian masuk kepada Pak Ukro sendiri begitu. Apakah ini dibuat-buat atau bagaimana? Wallahu a'lam, kita tunggu saja begitu, karena ini masih dalam proses begitu. Coba kita tonton seperti ini. Hibah tanah disepolkan kepada Pemda DKI dan itu memang tidak disentuh sama sekali karena itu sudah proses sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu kalau hibah kan berarti pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya tentang keuangan negara. Jadi kita tidak boleh tukar guling atau rislah, nggak boleh sesama instansi pemerintah. Itu yang sudah saya lakukan tentang hibah. Ya. Kemudian setelah itu proses selesai 2012. Pemdiklat mengajukan dukungan hibah dari Pemda DKI, hibah dana, itu sebanyak hampir 121 miliar. Ya, suratnya saya tanda tangan dengan rincian yang 51 ya, 54 miliar ya, itu untuk pembangunan sarana prasarana di Sespim Polri ya, Sespim Polri ya di Lembang ya. Kemudian yang kedua yang 44 miliar itu untuk perbaikan sarana prasarana fasilitas pendidikan di Sepolman dan Lemdiklat ya. Kemudian ada yang 25 miliar untuk pembelian tanah untuk perluasan aset barang milik negara, tanah di Sespim Polri. Jadi tidak ada rencana pembangunan permanen di Sespim Polri ya. Nah, anggaran sebanyak katakanlah untuk di Sespim Polri tadi itu juga dilengkapi tadi dengan pembangunan, bukan pembangunan, dibangun jembatan ya. Kalau jembatan itu tidak, menurut saya waktu itu bukan bangunan permanen seperti gedung kan ya, karena daerah situ kemungkinan kan daerah gempa dan sebagainya. Jadi risiko korban jiwa tuh kalau gedung kan cukup tinggi sana ya, itu tidak kita lakukan. Nah, kemudian yang sisanya juga dengan Sepolman juga tidak ditanyakan. Nah, kemudian masalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini ada usulan waktu itu dari Kasespim Polri untuk meluaskan aset tanah Sespim Polri. Ya, Kasespimnya sudah meninggal dunia, Pak Surmana Yulistia. Ya, tanah yang nempel di Sespim Polri. Ya. Jadi untuk perluasan sebanyak 5 hektar lah. Kalau 5 di perkiraan mereka waktu itu kurang lebih baru perkiraan kurang 500.000 ya. Kalau 500.000 kali 5 hektar kurang lebih 25 M ya. Nah, kemudian
eh, tanah yang akan dijual kepada Polri atau Sesmin tadi itu peruntukannya memang untuk pendidikan, tidak bisa dipakai untuk pengembangan untuk sarana-sarana prasarana lain, nggak bisa. Jadi banyak pondok pesantren juga akan mengambil tanah situ. Ya. Akhirnya kita ambil tanah itu, dibeli melalui panitia pengadaan tanah tersebut. Ya. Surat perintah panitia yang tanda tangan saya, tapi personil terdiri dari personil dari logistik Polri waktu itu. Ada Pak almarhum, kalau salah sekarang Brigjen Pol, ya mohon maaf kalau belum almarhum ya, Panjang Yuswanto ya. Kemudian ada yang lain saya nggak hafal, ada satu Kombes, satu AKBP, ya, atau 2 AKBP, ada yang PNS juga ada. Ya. Nah, proses berjalan, akhirnya dari 25 miliar tadi, yang tadinya kita hanya diperkirakan mendapatkan 5 hektar, dengan pembicaraan antara panitia pengadaan tanah tadi, ya, dengan pemilik tanah, hanya kesepakatan mendapat tanah seluas 6,3 hektar. Jadi ada kelebihan tanah 1,3 hektar dari 5 hektar tadi. Ya. Nah itu sudah dibayar semua, sudah lunas, selesai. Ya. Jadi tidak ada satupun uang yang keluar kemanapun. Ya. Baik ke saya maupun ke yang lain yang saya tahu selama ini. Nah setelah proses selesai, ya, saya katakan bahwa pemilik tanah datang kepada saya. Pak, kami akan berterima kasih memberikan uang 1 miliar kepada Pak Ugro. Saya tolak, ya, karena saya belajar dari para pemimpin-pemimpin saya sebelumnya lah, Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu saya belajar dari beliau-beliau. Tidak boleh menerima uang apapun dari masyarakat. Bukan saya munafik ya. Berkaitan dengan pekerjaan gitu, pekerjaan Polri, kita jangan terima uang dari masyarakat. Nah, kemudian saya mau diberikan tanah juga 1.000 meter, saya tolak juga. Karena saya tidak ingin pensiun di Lembang, ya. Bukan berarti kalau tanah itu di luar Lembang saya mau, enggak. Kalau tanah diberi, tanah itu menurut saya sama Allah lah, gitu aja. Nah, tanah 1.000 meter saya tolak. Akhirnya oleh pemilik tanah tadi diberikan kepada Polri. Jadi mungkin tambahan 1,3 hektar tadi, salah satu 1.000-nya adalah pemberian dari pemilik tanah tadi. Nah, proses ini sudah selesai, ya kan? Ya, yang saya sangat sayangkan sejak 2011, 2012 sampai sekarang, pada saat saya masih aktif sampai 2014, masalah hibah, masalah pengadaan tanah untuk perluasan aset Sesbim tadi tidak pernah diperiksa oleh atau diaudit oleh internal auditor kita, yaitu Irwasum. Tidak pernah diaudit juga oleh BPK RI. Ya kan? Dan Polri selalu mendapat BTP dari BPK. Ya kan? Nah, kalau saya pelajari berkaitan dengan administrasi, sekali lagi ya kemungkinan ada kesalahan administrasi ya, mungkin ya. Tapi belum saya temukan. Tapi harusnya yang menangani awalnya harusnya Irwasum. Ya. Jadi kita kan mengenal asas hukum pidana kan ultimum remedium. Jadi pidana terakhir, ya. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan administrasi negara atau perdata, baru terakhir tadi dengan pidana, ya. Jadi saya berharap ya perlu dicek kembali nanti masalah berkaitan dengan proses pengadaan tanah sebagai upaya perluasan tanah Sesbim. Itu sebaiknya tim Irwasum kalau masih ada kesempatan untuk meninjau lokasi tersebut, ya. Nah, itulah apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Ukro, begitu kan ya. Jadi saya kira ini persoalan-persoalan yang kemudian kok ini kan sudah lama sebenarnya. Ya ini sudah lama, tahun 2011 begitu kan ya. Soal soal dugaan yang dianggap korupsi begitu kan. Tapi banyak yang kemudian mengatakan kenapa Pak Ukroseno yang kemudian dipanggil begitu kan ya. Tapi ya inilah prosesnya begitu. Makanya saya mengatakan bahwa karena memang Pak Ukro ini kan berkali-kali begitu kan ya
membantu Roy Suryo begitu kan ya, terhadap bagaimana soal ijazah dan sebagainya begitu. Dan sekarang Pak Ukro ini datang begitu ke mendatangi Bareskrim Polri begitu, melakukan klarifikasi ya dari Kortas Tipikor Polri terkait dengan kasus dugaan ijazah pengadaan lahan ya sekolah polisi wanita ya Spolwan. Nah, Pak Okro ini begitu kan terlihat mengenakan seragam purnawirawan ya berwarna coklat muda dengan celana ya taktikal serta sepatu hitam. Nah, selain itu ya Pak Okro Seno juga mengatakan begitu kan kepada publik ya seperti apa ini adalah kesalahan administrasi atau bagaimana begitu. Pak Okro ini akan meninjau ulang. Dia mengatakan selama ini nggak ada uang yang masuk ke pribadi dia begitu kan, baik itu disuruh cek bagaimana transfernya, masuknya ke siapa, karena sudah ada tim ya, sudah ada tim pengadaan. Pak Ukro hanya menandatangani begitu kan. Pak Ukro Seno ini kan hanya menandatangani saja begitu atas persetujuan di situ. Wajar dong, dia adalah wakil Kapolri begitu kan. Nah, saya kira ini akan menjadi catatan ya penting bagi kita bahwa soal administrasi itu juga penting begitu ya. Tapi kalau sudah ada saksi, ada tim dan sebagainya ya saya kira ngapain mempermasalahkan, memenjarakan Pak Ukro gara-gara kesalahan administrasi misalnya begitu. Yang penting kan tidak ada korupsi, itu logikanya gitu. Makanya beda sekarang kalau orang-orang koruptor ya banyak yang kemudian bukan kesalahan administrasi lagi begitu kan, tapi kesalahan uangnya dirampok, diambil dan sebagainya begitu. Tapi selama ini ya sudah disampaikan oleh Pak Ukro tadi begitu kan ya bahwa uangnya tidak justru Polri bertambah uangnya begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini, ya kita lawan sama Pak ya, Bapak lewat jalur sendiri, kami hajar mentalnya. Wih, komentar-komentar dari netizen begitu. Ada pro dan kontra. Tapi bagi kami yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Ukro tadi sudah mengatakan bahwa tidak pernah sedikit pun uangnya itu masuk ke kantong pribadinya begitu. Inilah yang harus kita lihat. Makanya saya menganggap bahwa ini sudah lama sebenarnya kasusnya begitu. 2011 sampai sekarang berapa tahun di situ. Kok baru diungkap sekarang? Hasil dari ya pemeriksaan BPK kabarnya begitu kan aman-aman aja. Gak ada yang kemudian salah dalam hal dugaan pengadaan barang itu ya, pengadaan lahan itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.